بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Dan ini sangatlah banyak. Kita mencoba untuk mengambilnya satu persatu. Dan kita telah sampai pada materi yang kelima tentang nuzulul Quran. Tentang nuzulul Al-Quran. Baik. Ada dua pokok materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Itu berkenaan dengan tahapan turunnya Al-Quran. Dan juga tentang pendapat ulama berkenaan dengan itu. Kemana nanti ada tiga pendapat berkenaan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian poin yang kedua tentang hikmah turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia, yang mana turunnya Al-Quran ini merupakan peristiwa yang besar, ya, yang sekaligus menunjukkan akan kedudukan Al-Quran ini baik bagi penghuni langit dan juga penghuni bumi. Dan turunnya Al-Quran pertama di malam Lailatul Qadar, yang merupakan pemberitahuan kepada alam yang tinggi yang terdiri dari malaikat, ya, di langit sana, tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah baru untuk menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Yang mana turunnya Al-Quran ini secara bertahap. Turun yang kedua, yang pertama turun secara langsung. Kemudian selanjutnya turun yang kedua secara bertahap. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang turun sekaligus. Dan ini sangat mengagetkan orang-orang pada zaman itu, yang akhirnya menimbul keraguan terhadapnya. Padahal turunnya secara berangsur-angsur itu merupakan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat ini. Dan Rasulullah SAW dalam menerima risalah agung ini, itu membuat kaumnya itu tidak merasa puas. Bahkan mereka menampakkan kesombongan dan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak layak ditanyakan kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Nanti kita akan mengetahui dengan turunnya berangsur-angsur, hal ini bisa menguatkan hati beliau SAW, menghiburnya, yang mana ternyata Al-Quran itu mengikuti peristiwa dan kejadian yang terjadi pada beliau SAW, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya semuanya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala
dijelaskan di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ada di surat Al-Qadr. Ayat pertama, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Terus ayat yang ketiga ada di surat Ad-Dukhan ayat 3. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, kalau secara sekilas ya, nah ini bagaimana? Ayat pertama mengatakan turun di bulan Ramadan. Ayat yang kedua mengatakan turun di malam Lailatul Qadar. Terus yang ketiga mengatakan turun di malam yang Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Kesannya ada sesuatu yang enggak matching gitu ya. Kok beda antara ayat 1 dengan ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Nah, ini kita kembali kepada pendapat para ulama bahwasanya ketiga ayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jadi ada celah untuk menjamak, untuk mengumpulkan 3 ayat ini karena arti dari malam yang diberkahi pada ayat yang ketiga itu di surat Dukhan adalah malam Lailatul Qadar. Nah, jadi masuk ke ayat yang kedua di surat Al-Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi ayat yang ketiga ini tidaklah bertentangan. Jadi saling menguatkan bahwasanya bulan Ramadan turun itu Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Ya. Dan ini secara zahir kita menyatakan, lah kok ini turun di malam Lailatul Qadar? Padahal kenyataannya Quran itu turun yakni selama 23 tahun daripada kehidupan Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana? Nah, ini masalah yang selanjutnya. Nanti akan dibahas, diketahui dari 3 mazhab yang akan disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Ada 3 pendapat berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, mazhab yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun 2 kali. Nah, ini mazhab pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, serta dijadikan pegangan oleh umumnya para ulama. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di ketiga ayat yang adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ini sebagai pengagungan terhadap turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ini turunnya pertama. Kemudian setelah itu Quran diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi kepada beliau SAW sejak beliau diutus pada umur 40 tahun, ya. Kemudian berlanjut di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun, selama 23 tahun. Sampai wafatnya beliau SAW. Dan pendapat ini pendapat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam beberapa riwayat. Ada riwayat mengutukan bahwasanya Ibnu Abbas itu berkata, "Unzilal Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'i dunya lailatul qadar." Quran diturunkan ke langit dunia sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian diturunkan setelah itu selama 20 tahun. Tahun maksudnya kadang lebih 23 tahun ya. Itu kadang disebutnya 20 tahun. Seperti misalnya hadis Arba'in Nawawi itu, Arba'in Nawawiyah 40 hadis, padahal isinya 42 hadis. Nah, kemudian beliau membaca wala ya'tunaka
bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Surat di Quran, surat yang ada di surat Furqan ayat 33. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Di Quran surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian, secara berangsur-angsur. Jadi turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, atau dalam masalah munajjaman. Ada riwayat Ibnu Abbas yang kedua, beliau berkata bahwasanya fusilal Quran min adzikr fabudiya fi baitil izzah min as-sama'i dunya. Quran itu dipisahkan dari adzikr lalu diterangkan di baitul izzah di langit dunia. Kemudian faja'ala Jibril yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar yang ketiga dari Ibnu Abbas juga, bahwasanya beliau berkata, "Unzilal Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'id dunya." Allah menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus ke langit dunia. Wa kana bimawaqi'in nujum. Turunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan temponya turunnya secara berangsur-angsur. Wa kana Allah yanzilu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'du fi ithir ba'd. Lalu dia menurunkan kepada Rasulullah bagian demi bagian. Ada athar yang keempat menyebutkan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Unzila Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'id dunya." Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya, langsung nah, ini jumlah yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, unzilal Quran fi Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Ke langit dunia sekaligus. Tsumma unzila nujuman. Kemudian dia diturunkan secara berangsur-angsur. Ini pendapat yang pertama. Jadi Quran turun dua kali. Turun pertama sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Ada mazhab yang kedua yang diriwayatkan oleh Sya'bi, ya, bahwasanya yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran. Anal murad binuzul Al-Quran fil ayat tsalatsa ibtida'u nuzulihi ala Rasulillah. Permulaan turunnya. Jadi permulaan turunnya itu di Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu menurut Syafi'i. Dan malam Lailatul Qadar wahiyal lailah al-mubarakah. Itu malamnya diberkahi. Thumma tataba'a nuzuluhu ba'da dzalika mutadarrijan minal waqa'i wal ahdath fi qarabati 23 sanah. Kemudian turun berlanjut setelah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kurang lebih 23 tahun. Jadi awal turunnya itu di malam Lailatul Qadar. Awal turunnya. Kemudian setelahnya baru berlanjut sampai 23 tahun. Jadi menurut riwayat Sya'bi ini bahwasanya Al-Qur'an turun sekali saja. Sekali, tidak seperti athar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi Quran hanya satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW yang awalnya dimulai pada malam Lailatul Qadar. Dan beliau mengambil dalil dalam ayat Quran, yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu bacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.
Kemudian ada mazhab yang ketiga. Mazhab yang ketiga menyebutkan bahwasanya anal Quran unzila ila sama'i dunya fi 23 lailatul qadar. Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar. 23 malam Lailatul Qadar. Bagaimana itu? Yang pada setiap malamnya, selama malam Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran untuk setahun. Ya, di stok setahun. Kemudian tahun berikutnya turun lagi di malam Lailatul Qadar untuk 1 tahun. Kemudian dan begitu sampai 23 tahun. Ya. Kemudian setelah turun untuk 1 tahun ini, kemudian turun berangsur pada Rasulullah SAW. Tentu mazhab ini mazhab hasil istihad ya sebagian mufassirin, dan ini tidak mempunyai dalil. Ya, tidak mempunyai dalil. Jadi secara garis besar ada dua pendapat dari turunnya Al-Quran. Dan disimpulkan atau dirojihkan oleh Man Al-Qattan, beliau merojihkan mazhab yang pertama. Karena mazhab pertama ini memang mazhab yang diambil oleh sebagian besar yang mempelajari ulumul Quran, bahwasanya Quran itu diturunkan 2 kali. Turunkan 2 kali. Dan pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Sya'bi, ya tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan mazhab yang pertama. Itu dikatakan oleh Ibn Abbas. Yang pertama, turunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian turun dari langit dunia ke bumi secara berlangsung selama 23 tahun. Baik. Ini pendapat yang dirujukkan oleh Mu'allif rahimahullah. Walaupun ada yang berpendapat tentang pendapat yang kedua, ya, sampai oleh Sya'bi. Ya, tentunya ini adalah perbedaan para ulama. Ya. Baik. Kemudian kita akan mengetahui bersama-sama tentang hikmah daripada turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang mana pada turun yang kedua itu turun secara bertahap selama 23 tahun. Apa sih hikmah daripada itu semuanya? Ya. Yang pertama disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah, hikmahnya adalah tathbitu fuadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya kepada manusia, beliau menghadapi banyak pembangkangan, banyak watak yang keras, yang notabene intinya adalah kesombongan. Mereka tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tidak berbohong. Tetapi kesombongan di dalam hati mereka yang membuat mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tidak segan-segan mereka mau memberikan tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada pengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Yang membuat Rasulullah sendiri itu merasa sedih. Merasa sedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sungguhnya kami tahu bahwasanya apa yang mereka katakan itu membuat kau sedih. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak yukadzibunak, tidak membohongi kamu, tidak menentang kamu. Tapi sebenarnya walakin adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sebenarnya mereka itu menentang
atau tidak menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan turunnya bertahap itu menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teguh hatinya. Ketika misalnya terjadi peristiwa, Rasulullah sedih, datang ayat. Terjadi peristiwa, kemudian datang ayat berkenaan dengan ternyata nabi-nabi yang terdahulu juga pernah pernah diingkari, pernah dicaci maki. Ya. Sehingga apa yang ada di diri beliau dari kesedihan itu menjadi hilang. Dan banyak contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Seperti misalnya di Quran surat Al-Muzammil ayat 1, ayat 10 sampai 11. Jika Allah menyebutkan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik dan biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang barang sebentar. Sehingga apa? Dengan ayat ini Rasulullah menjadi lebih tenang. Ada juga ayat dari kisah-kisah Nabi dan ajakan untuk uh, mencontoh keteguhan yang ada pada diri mereka. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah hikmah yang terkandung dalam kisah para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah Rasul itu diceritakan kepadamu, kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat juga tentang ayat-ayat yang berisi janji-janji untuk kemenangan. Di Al-Mujadalah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasul itu pasti menang. Sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Allah menjaga nabinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Di Quran surat Al-Maidah ayat 67. Allah itu yang menjaga kamu dari manusia. Wa yansurukallahu nasran azizah. Di Al-Fatih ayat 3. Sungguhnya Allah itu menolong engkau dengan pertolongan yang luar biasa. Dan ayat-ayat ini setiap penderitaan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan diri beliau menjadi kuat karena ternyata tidak beliau sendiri yang terkena ejekan, terkena hal-hal yang menyakitkan. Ternyata ada nabi-nabi yang terdahulu dan pada endingnya akhirnya mereka tolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kemenangan. Tentunya hal ini bisa menghibur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan mengetahui bahwasanya beliau itu pasti akan menang akhirnya. Kemudian hikmah yang kedua tentang mukjizat. Hikmah at-tahaddi wal i'jaz. Jadi hikmah yang kedua tentang turunnya Quran itu mulai zaman sebagai mukjizat. Tantangan kepada mereka. Ya, ketika mereka selalu berada dalam kesesatan, kesombongan, sampai melampaui batas. Kadang-kadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bukan untuk berfaedah, bukan untuk dilaksanakan, tapi untuk melemahkan, ejaz, dan untuk menentang, untuk menguji apa benar sih itu kamu itu nabi. Sehingga ada banyak pertanyaan yang nggak masuk akal. Seperti mereka bertanya misalnya tentang hari kiamat. Was'alunaka 'anis sa'ah. Mereka menanyakan tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Mereka menanyakan tentang azab, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka ingin disegerakan azab. Dan ini tentunya hal yang gimana seorang kok minta azab ya? Minta azab. Jadi intinya dengan
turunnya Quran secara berangsur-angsur, ketika mereka menanyakan hal ini, meminta eh, atau menantang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, datang Quran itu menjelaskan apa yang mereka tantang. Baik tantangan itu datang dari kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, bahkan dari orang munafik, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan jawaban atas apa yang mereka pertanyakan. Kemudian hikmah yang ketiga, taisiru hifdhihi wa fahmihi, mempermudah hafalan dan pemahamannya. Dan kita mengetahui bahwasanya eh, Nabi dan juga umat-umat yang ada di tengahnya, umat yang ada di tengahnya itu ummi, ya, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ada sebagian mereka yang bisa, tapi sangat sedikit. Tapi terkenal mereka itu dengan kuatnya hafalan, dengan daya ingatannya itu kuat, sehingga bisa membuat syair-syair, membuat yang berkenaan dengan apa yang namanya eh, berkenaan dengan bahasa, sampai mereka terkenal dalam hal ini. Tapi ketika disandingkan dengan Al-Quran, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini lebih tinggi daripada bahasa mereka. Dan itu mereka hafal. Mereka hafal. Sehingga apa? Ketika Quran diturun secara berangsur-angsur, itu memudahkan mereka untuk menghafal. Ya. Ketika turun beberapa ayat, mereka hafal. Kemudian mereka laksanakan. Turun lagi, mereka hafal. Mereka laksanakan. Apalagi kalau seandainya turunnya itu berkenaan dengan kejadian yang mereka lihat. Tentunya ini lebih uh, mempercepat hafalan itu, dan lebih bisa mempercepat memahami ayat-ayat yang terjadi karena sesuai dengan wakil yang terjadi. Setiap kali ayat turun atau beberapa ayat turun, langsung dihafalkan, langsung dipahami maknanya. Kalau nggak tahu, tanya pada Rasulullah SAW, dan langsung bisa dilaksanakan. Kemudian hikmah yang keempat, bahwasanya hikmah daripada Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini sebagai kesesuaian antara peristiwa-peristiwa dan tahapan dalam penetapan hukum. Jadi manusia ya akan tidak mudah ya bila kita biasanya dia terbiasa bisa melakukan sesuatu, terbiasa dengan adat yang telah diambil dari nenek moyangnya, ya akan susah untuk meninggalkannya. Nah, ketika Al-Quran pada saat itu turun kepada mereka secara berangsur-angsur, eh, itu bisa menjadi obat penawar yang ampuh untuk mereka, untuk mengeluarkan mereka dari kejahilian ke terang benderangnya Islam. Karena kalau secara langsung sulit, secara langsung. Ketika satu demi satu ayat turun kepada mereka yang awalnya ringan, kemudian menjadi berat, kemudian sampai akhirnya mereka tinggalkan, itu membuat mereka mudah pada akhirnya meninggalkan kebiasaan yang notabene bertentangan dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Iya. Kalau kita lihat contoh misalnya, contoh saja dalam pengharaman khamr misalnya. Pengharaman eh, apa namanya? Khamr. Apa itu khamr itu? Minuman keras. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berkenaan dengan surat An-Nahl ayat 67 bahwasanya Allah sebutkan bahwasanya khamr itu wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan juga rezeki yang baik. Jadi dijanjikan mabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang menginginkan. Dan ayat ini menyebutkan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam minuman yang mereka buat kadang memabukkan, kadang juga bisa menjadi rizki yang baik untuk mereka. Dan mereka makan hal itu. Ya, kalau tidak dibuat khamar. Jadi seolah-olah dua hal ini tuh bergandengan antara yang memabukkan yang membuat tidak baik dan juga rezeki yang baik ketika bisa dijual beli dan segala macamnya itu membuat mereka mendapatkan apa namanya uang yang bisa membuat mereka hidup dengannya. Kemudian turun ayat yang kedua. Jadi pada saat ini mereka belum belum terasa itu. Jadi masih biasa. Ada yang mabuk, ada yang berjualan dan segala macamnya. Mereka masih masih enjoy dengan hal ini. Ya. Kemudian setelah keimanan kuat, Allah turunkan ayat yang kedua dengan menyebutkan bahwasanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Nah, mulai diajak mereka berpikir bahwasanya sebenarnya dalam khamr itu ada dosa besar dan ada manfaatnya, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini sehingga mulai berpikir, kalau orang yang berpikir, gimana saya bisa minum khamr? Ternyata manfaatnya lebih sedikit dibandingkan dengan dosa yang akan saya dapatkan ketika dia minum itu. Bahaya dari dosa, bahaya kesehatan tubuh, bahaya dari rusaknya akal, ya, menghabiskan harta yang tidak berguna, membangkitkan dorongan-dorongan seorang untuk berbuat kedustaan, kedurhakaan. Tentunya orang yang berpikir akan meninggalkan hal itu. Karena bahayanya lebih besar daripada manfaat. Kemudian pada marhalah yang selanjutnya turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah sebutkan eh, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah. Jangan engkau dekati salat wa antum sukar. Sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, mereka salat. Awalnya walaupun mabuk. Kemudian dilarang salat dalam keadaan mabuk. Sehingga apa? Mulai mereka tidak minum khamr pada salat yang berdekatan waktunya. Pada salat maghrib dan isya berdekatan kan, mereka tidak minum. Minum nanti habis isya. Biar hilang mabuknya pada saat salat subuh. Pada zuhur dan asar mereka nggak minum. Karena waktunya berdekatan. Minumnya habis isya. Supaya bisa pengaruh minuman itu hilang. Ya. Sehingga mereka tidak sholat dalam keadaan mabuk. Dan pada marhalah yang keempat, yang terakhir, baru Allah Subhanahu wa taala haramkan khamar itu setelah mereka mulai terbiasa meninggalkan hal itu dengan firman-Nya di Quran surat uh, Al-Maidah ayat 90 sampai 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang iman, sesungguhnya khamr, wal maisir, berjudi, wal ansab, ya, mengundi nasib dengan panah, wal azlam, ya, wal ansab, berhala, kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan panah, itu adalah ridsun min amal syaitan. Itu adalah perbuatan yang najis, ya, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibuh la'alakum tuflihun. Jauhilah perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Karena apa? Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Karena sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Fa hal antum muntahun, maka berhentilah. Nah, ini dengan tegas mengharamkan khamr untuk seluruh waktu. Sehingga apa? Mereka setelah itu meninggalkan
minum khamar tanpa ada keraguan setelah lakukan dengan bertahap. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kelima, bahwasanya hikmah daripada Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu sebagai bukti yang pasti bahwasanya Quran itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau dilihat dalam waktu 23 tahun ini, ayat-ayat yang turun ya di dalam waktu yang berbeda. Tapi kenyataannya kalau diteliti satu dengan satu, itu kata-katanya itu saling bertaut. Rangkaiannya sangat bagus. Gaya cara penyampaiannya sangat kuat. Ya. Tentunya tidak mudah ya. Seorang menulis misalnya tulisan dia dalam 23 tahun, kadang di sana bertentangan dengan yang di sini dan di sana misalnya terlalu banyak, di sini terlalu sedikit dan segala macamnya. Bahkan saling saling mungkin saling tidak bagus di apa namanya? Apa yang ia tulis dalam waktu ini. Karena kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya. Tapi ternyata di Al-Quran tidak. Ayat demi ayat, surat demi surat terjalin bagaikan untayan mutiara yang indah yang belum ada bandingannya dalam perkataan Al-Quran. Sehingga apa? Kalau seandainya ini adalah perkataan manusia, ya, dalam berbagai situasi, peristiwa, kejadian, tentunya terjadi ketidakserasian. Dan bahkan saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Allah sebutkan, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kalau seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Sehingga apa? Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini juga itu membantah apa yang dituduhkan bahwasanya itu dari pembuatan Muhammad, itu dari apa namanya, diambil dari guru dan segala macamnya, itu terbantahkan. Dan ditantang, qul la istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Kalau seandainya manusia dan jin itu berkumpul ya, untuk mendatangkan seperti Quran ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'd dhahir. Mereka itu tidak bisa mendatangkan seperti yang ada Quran ini, walaupun mereka saling bantu satu dengan dan yang lain. Sehingga ini membuktikan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala tentang turunnya Al-Quran yang memberitahu kepada kita bahwasanya dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seperti yang dirajihkan oleh Man Al-Qattan, dia berpegang kepada athar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwasanya turun dua kali nuzulan. Turun pertama dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah ila sama'i dunya. Kemudian setelah itu turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam 23 tahun sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi pada beliau Shallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sebutkan 5 hikmah daripada turunnya Quran secara berangsur-angsur kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi ikhwas sekalian. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.